Jadi bukan hanya umat-umat Nabi Muhammad yang baik-baik saja, umatnya yang maksiatnya pun juga diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW dibukakan pendengarannya oleh Allah untuk mendengarkan dialognya malaikat Jibril alaihi salam kepada para nabi-nabi dan para rasul. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat, perintahkan kepada malaikat Jibril untuk datang menemui kepada para nabi, para rasul, untuk bertanya kepada mereka. Kalau seandainya mereka para nabi dan rasul itu masuk ke dalam surga, siapa yang akan mereka ajak? Jadi datanglah ini malaikat Jibril kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ditanya, wahai Musa, apabila engkau Allah takdirkan masuk ke dalam surga, siapakah gerangan yang akan engkau ajak masuk bersama, masuk ke dalam surga? Nabi Muhammad mendengar ketika mereka ditanya oleh malaikat Jibril. Kata Nabi Musa, jikalau rahmat Allah berikan kepadaku, kemudian aku masuk ke dalam surganya, maka aku akan ajak umat-umatku yang taat kepadaku, yang menjalankan apa yang aku perintahkan untuk bertauhid kepada Allah, maka aku akan ajak mereka. Semua umatku yang taat kepadaku akan aku ajak. Lalu malaikat Jibril bertanya, bagaimana dengan umatmu yang tidak taat? Bagaimana dengan umatmu yang selalu melawan perintah-perintah, bermaksiat kepadaku? Apakah mereka kalian ajak juga atau tidak? Kemudian Nabi Musa berkata, tidak, aku tidak ajak mereka karena mereka tidak taat kepadaku dan mereka selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka aku tidak ajak mereka. Yang diajak oleh Nabi Musa adalah umat-umatnya yang yang baik-baik saja, yang taat saja. Nabi dengar, Nabi Muhammad dengar. Datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, datang lagi kepada Nabi Sulaiman dan kepada para nabi-nabi yang lain. Semua jawabannya sama. Kami akan ajak mereka, orang-orang yang taat kepada kami. Yang tidak taat, yang berbuat dosa dan maksiat, Nabi dengar. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika pada saat malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, ternyata malaikat Jibril tidak berani untuk bertanya kepada Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah sedang menangis, nangis yang sangat sedih. Jadi tidak berani ini malaikat Jibril untuk menanya Nabi Muhammad dalam kondisi yang seperti itu. Baliklah dia menghadap kepada Allah. Kemudian Allah tanya, bagaimana Jibril, apakah sudah kau jalankan perintahmu? Sudah ya Allah. Sudah kau datangi para nabi-nabiku, para rasul-rasulku? Sudah. Siapa yang kau datangi? Simpulan disebut itu malaikat Jibril. Kami sudah datangi semua. Terus bagaimana? Mereka semuanya akan pergi mengajak daripada umat-umatnya yang taat kepada mereka. Adakah yang belum kau datangi? Ada. Siapa? Kekasihmu Muhammad. Kenapa kau tidak datang? Dan dia, aku sudah datang ya Allah, sampai aku tidak berani karena pada saat itu aku lihat Muhammad SAW sedang menangis dengan tangisan yang sangat sedih. Jadi aku tidak berani. Makanya aku
kekasihku Muhammad menangis. Gak berani nanya gitu, suruh balik. Ya, sama Allah tanya, kenapa dia menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis? Kemudian datanglah itu malaikat Jibril kembali kepada Nabi Muhammad dan bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau sedih seperti itu? Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, Allah bukakan pendengaranku ketika engkau berdialog dengan para nabi dan para rasul. Aku dengar engkau berdialog kepada Nabi Musa, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Ayub dan lain sebagainya. Dan ketika engkau tanya kepada mereka, andai kata engkau masuk ke dalam surga, siapa yang akan engkau bawa? Ternyata semua para nabi, para rasul menjawab, akan aku bawa mereka umat-umatku yang taat kepada, yang menjalankan perintah. Sementara umat-umat yang tidak taat, yang berbuat maksiat, mereka tidak mau mengajaknya ke surga. Aku tidak bisa ya Jibril, kata Rasulullah. Aku tidak bisa meninggalkan umatku sekalipun dia berbuat maksiat. Aku akan tetap minta kepada Allah agar dia bisa mendapatkan syafaat dari aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking namanya, saking sayangnya kepada kita. Aku nggak bisa itu. Sebanyak apapun dosa dan maksiat, aku akan tetap minta kepada Allah agar mereka umat-umatku tidak ada satu pun yang masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Akhirnya dia balik dalam orang, kata Allah, sampaikan, aku akan berikan izin kepada kekasihku Muhammad sesuka hati dia untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk oleh hati ya, orang-orang yang diberikan syafaat. Jadi makanya ayat atba'ihi walau usawat, sekalipun umatnya Nabi ada yang berbuat dosa dan berbuat maksiat, Nabi akan tetap minta kepada Allah. Makanya datang itu hadis, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Semua umatku, illa man aba, kecuali yang tak mau. Ya, kecuali yang tak mau. Ada orang berbuat maksiat, sembahyang enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, maksiat aja, dosa aja. Coba iseng-iseng tanya sama dia, Bang, abang pengen masuk surga apa enggak? Tanya dia sama dia, kira-kira jawabannya apa gitu? Hah? Mau surga enggak? Hah? Abang mau masuk surga? Sembahyang? Ya, Masya Allah. Maka Nabi minta seperti itu. Bahkan Syekh Ahmad Izadah cerita di dalam kitab tafsir Yasin ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan Nabi Muhammad, kemudian sebelumnya itu dia berdiri di atas dua mimbar. Ada dua mimbar, dua mimbar yang bagus, yang indah. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Dan Allah akan berikan ini, mimbar ini pertama kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim ini abdul anbiya, bapaknya para nabi. Ya, sampai-sampai dikatakan abudi, bapaknya agama adalah Nabi Ibrahim. Karena banyak sumber agama ada di bawah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim kali itu dia menempati daripada mimbar yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu sebelahnya surga. Sementara Nabi Muhammad miliknya mimbar sebelah kiri, yang dimana sebelahnya itu adalah neraka. Nah, ketika Nabi menceritakan itu kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi ditanya sama sahabatnya, kenapa kau pilih yang itu ya Rasulullah? Kenapa kau tidak mau dengan mimbar mahliga yang sebelah kanan, bukankah itu surga? Iya, aku tetap pilih yang itu. Kenapa? Aku akan menjaga umat-umatku jangan sampai ada yang masuk ke dalam. Masya Allah. Ya, begitulah perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan daripada rahmatnya ya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutnya, walau usatan sekalipun dia berbuat maksiat. Makanya selawat yang kita baca ini Pak, memang ditujukan kepada Rasulullah SAW.
Tapi sebetulnya mohon maaf kalau boleh bicara secara kasar itu, Rasulullah nggak butuh-butuh banget sama selawatnya kita. Paham maksudnya? Rasulullah nggak butuh-butuh banget dengan selawatnya dari kita. Apa yang mau diharapkan dari selawatnya kita? Mulut yang masih suka bohong, mulut yang masih suka ngomongin orang, mulut yang suka menfitnah orang, mulut yang suka mencaci maki orang. Apakah kira-kira selawatnya manjur atau tidak kira-kira? Kata Rasulullah, enggak, aku nggak butuh-butuh banget dengan selawatnya. Udah cukup buat aku. Selawatnya Allah kepada aku udah menutupi segala-galanya. Selawatnya Allah untuk aku udah mencukupi semuanya. Dunia akhirat udah aku dapatkan. Karena Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi cukup bagi Nabi Muhammad salawat dari siapa? Dari Allah. Kalau yang buat kita, yang dari kita, kalau bahasa kita mah buat ente aja. Makanya salawat itu kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita. Salawat yang kita baca itu benar kita mendoakan Nabi, tapi sebetulnya itu kembalinya kepada kita. Makanya Nabi suruh supaya apa? Perbanyak salawat kepada aku, kata Rasulullah. Karena salawat yang kalian baca untuk aku dapat menghapuskan dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun lisunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun lisunubikum, itu akan menghapuskan dosa-dosa daripada dosa-dosa kamu sekalian. Berarti kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Ya, jadi kembalinya salawatnya kepada kita. Terus buat siapa lagi? Wasahbihi wasahabi kullu muslimin rawan Nabiya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalishu. Hadza mazhabul Bukhari wal muhadditsin wa la tanqati'u suhbatu birriddah. Dan semoga Allah melimpahkan daripada rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang mengikutnya, wasahbihi, dan juga untuk siapa? Para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat wasahibi? Dan orang yang dimaksud sahabat itu kullu muslimin, adalah setiap orang yang sudah masuk Islam, sudah meyakini keimanannya kepada Allah, sudah meyakini keimanannya kepada Nabi Muhammad. Syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Walau kemudian ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia telah melihat Nabi Muhammad, beriman dan berjumpa kepada Nabi Muhammad, ya, beriman dan melihat kepada Nabi Muhammad. Walau sa'atan, sekalipun dia melihatnya sebentar. Wa in lam yujalishu, sekalipun dia tidak duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Rasulullah lagi ada di dalam masjid misalnya seperti ini. Kemudian ada orang lewat, ya, dia hidupnya di zaman Nabi. Kemudian dia muslim, akhirnya dia beriman kepada Nabi. Paham maksudnya? Dan dia lihat siapa? Lihat Nabi nih. Walaupun wa illam yujalishu, sekalipun dia tidak ikut apa? Duduk bersama di sini, maka itu pun dikategorikan sebagai sahabat. Paham tuh ya? Jadi syaratnya untuk menjadi sahabat itu yaitu tadi, yang pertama hidup di zaman Nabi, kemudian dia muslim, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, dan yang ketiga dia berjumpa kepada Nabi sekalipun tidak melihat. Karena ada sahabat Nabi yang matanya buta, atau dia melihat
Ya, tapi tiga ini ada, maka dia termasuk hadza mazhabul Bukhari wal muhadditsin. Inilah yang dimaksud pengertian syarat kriteria daripada sahabat itu menurut mazhab al-Bukhari wal muhadditsin, para pakar hadis. Ya, jadi ahli hadis memberikan satu definisi tentang sahabat minimal itu dulu. Jadi yang dimaksud dengan sahabat, pertama, orang itu hidup di zaman Nabi, berjumpa dan melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Kalau tiga ini ada di dalam diri seseorang, berarti orang itu layak disebut apa? Sahabat. Kurang satu nggak jadi. Ya, kurang satu nggak jadi. Hidupnya di zaman Nabi, jumpa sama Nabi, tapi nggak beriman, nggak jadi. Abu Jahal, Abu Lahab, hidupnya di zaman Nabi dia berjumpa kan? Berjumpa sama Nabi, tapi dia nggak beriman, nggak disebut sahabat. Ada hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah berjumpa sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi, nggak jadi. Seperti Uwais Al-Qarni, ya, makanya Uwais Al-Qarni nggak dikategorikan sebagai sahabat. Ulama menyebutnya sebagai tabi'in, ya, generasi sesudah sahabat. Padahal hidupnya di zaman Nabi. Beriman kan? Beriman sama Nabi, cuma syaratnya kurang satu apa? Belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa nggak coba? Coba. Dia pergi ke Madinah, nggak ketemu di Madinah. Karena dia sampai di sana, Nabi lagi perang. Nah, sementara dia pergi ke sana dengan hati yang was-was karena ninggalin emaknya yang udah tua, ya, emaknya yang udah gak bisa jalan segala macam. Jadi dia resah, akhirnya pamit, ya, dapat 2-3 hari nungguin Nabi belum pulang, akhirnya dia balik lagi, sehingga akhirnya gak berjumpa kepada Nabi Muhammad. Tapi walaupun Uwais Al-Qarni gak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi hubungan batiniahnya nyambung. Nah, ini yang hebatnya nih. Yang hubungan batiniah antara Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarni ini nyambung. Nyambungnya dari mana? Yaitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Allah untuk datang mencari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, disuruh tuh sama Nabi, kau cari Uwais, namanya Uwais Al-Qarni, dia dari Yaman, ya, dia dari Yaman, dan temuin dia. Kalau kau ketemu, minta doa sama dia. Doa dia tidak ditolak oleh Allah, kata Nabi. Masya Allah. Ada pengakuan langsung dari siapa? Padahal belum pernah ketemu loh. Nabi belum pernah ketemu. Makanya Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni orangnya bagaimana? Adakah ciri-ciri khususnya? Apakah engkau pernah melihat? Pernah berjumpa, bertemu sama Uwais Al-Qarni? Kata Rasulullah, belum. Aku belum pernah ketemu sama dia. Aku belum pernah bertemu sama dia. Tapi engkau temui orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Yang kedua, cukup tandanya cuma satu. Engkau minta peluk dia, di pundaknya, di punggungnya itu ada tanda putih kecil seperti uang logam. Kalau itu kamu lihat, nah itulah Uwais Al-Qarni. Minta doa sama dia. Masya Allah. Gak pernah ketemu, gak pernah lihat, tapi sampai tahu namanya, tahu asal usulnya dari mana, kemudian tahu tandanya yang tertutup dengan pakaian masih kelihatan. Ya, berarti ada hubungan yang luar biasa. Makanya ketika pada saat ketemu Umar bin Khattab, ketemu di berdua sama Sayyidina Ali, kemudian ketemu sama Uwais Al-Qarni, ditanya sama Uwais. Ketika ditanya apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni, nama aku siapa? Nama saya Abdullah. Kata dia, ya, kata Sayyidina Umar, saya juga Abdullah. Abdullah kan apa artinya? Hamba Allah. Itu enggak, nama asli kamu siapa? Gitu kata saya. Oh, saya Uwais. Dari mana? Saya dari desa Koran. Engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Kemudian dipeluk sama dia, minta izin Umar, minta peluk, sempat pengen ngapain? Pengen lihat apa nih? Iya, undang, ternyata ada di situ. Nah, langsung dia minta.
Nah, Uwais tanya, kalian dari mana? Saya dari Madinah. Kata Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, saya dari Madinah. Oh, engkau dari Madinah, Al-Munawwarah. Iya. Kalian kenal gak dengan Rasulullah? Begitu Umar. Umar bin Khattab ditanya, kalian kenal gak sama Rasulullah Muhammad Rasulullah? Kira-kira Umar bilangnya apa kira-kira? Kata Sayyidina Umar, ya kenal saya sahabatnya, saya selalu menemani dia kemana-mana, saya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, dan orang Rasulullah yang memerintahkan saya untuk berjumpa dengan engkau. Kalau kamu kenal, Sayyidina Ali ditanya, kenal nggak Rasulullah? Sayyidina Ali mantu. Kira-kira mantu ada yang nggak kenal Rasulullah? Apa kata Sayyidina Uwais al-Qarni? Ya, kalian kenal hanya secara lahiriahnya saja kepada Rasulullah. Orang yang kedua tuh Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, Pak Uwais kata kalian hanya kenal dengan lahirnya saja. Ya. Saya belum pernah ketemu dengan Rasulullah, saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah hubungan batinnya kami sama. Buktinya engkau disuruh menemui saya. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu dengan saya, dan Rasulullah tahu nama saya, dan Rasulullah tahu asal saya dari mana, dan Rasulullah tahu tadi aku lihat engkau belakang belum pada mau lihat rumah saya. Begitu coba apa ya. Nah itu sahabat yang seperti itu. Nah jadi katanya menurut mazhab Al-Bukhari wal Muhaddisin gitu, termasuk daripada mereka berada qatimus sohbatu biridda, sekalipun nggak putus tuh pertemanannya berbeda dengan sebab dia murtad, kemudian dia balik lagi masuk Islam, maka tidak lepas daripada persahabatannya. Paham maksudnya itu? Qala Ibnu Salah mata nabiyyu an mi'ati alfi sahabi wa arba'ata asyara alfi sahabi kulluhum syabihu minhu wa rawahu anhu radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Imam Ibnu As-Salah berkata, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal dunia, wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan 114.000 sahabat, mi'a alfi sahabi wa arba'ata asyara alfi sahabi, ya, kulluhum syahidu minhu, dan mereka telah meriwayatkan risalah Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dah para sahabat. Ada yang berpendapat 114.000, sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu As-Salah. Sementara ulama banyak yang mengatakan 140.000 sahabat, ya, 140.000 sahabat. Wasallama ay ja'ala tahiyyata wal ikrama ala ma dzukira, dan semoga rahmat Allah pun tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan pengikutnya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, wasallama, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan kepada semuanya. Ai ja'ala tahiyyata wal ikrama ala man dzukira, yakni semoga Allah menjadikan kehormatan dan kemuliaan kepada mereka semuanya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Wa zakara ba'du ahlul haqiqah, dan sebahagian ahli hakikat, ulama hakikat, ya, itu mengatakan anna salata ala nabi, sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusalu ila Allah, akan sampai itu salawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibaca oleh orang, ya, salawat yang dibaca oleh orang itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi syai'in, sekalipun tidak mendapatkan ijazah dari seorang guru. Paham maksudnya itu? Ini salah satu keistimewaan salawat, ya.
Jadi menurut ulama-ulama filosof, ulama-ulama hakikat, itu mengatakan yang namanya kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad itu enggak, dia akan sampai, yang dibaca oleh orang salawat itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tersebut sekalipun tidak diijazahkan dari siapa? Dari guru. Sekalipun tidak diijazahkan dari guru. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau zikir-zikir yang lain mesti ada mursyid, mesti ada yang menuntunnya, mesti ada orang yang mengijazahkannya supaya ada yang menuntut daripada zikir. Tapi kalau salawat, kata ulama-ulama hakikat itu mengatakan bahwa tusalu ila Allah min ghairi syai'in, dia bisa sampai. Walakin qala al-qutb al-Malawi, berkata ini al-Imam al-Qutb al-Malawi, innama hadha, sesungguhnya ini hanyalah dapat dimengerti haitsu inna laha ta'siran ajiman fi tanwiril qulub, ya sesungguhnya yang namanya seperti yang tadi itu dapat dimengerti dari sudut pandang sesungguhnya salawat itu memiliki pengaruh yang mengagumkan. Artinya itu salah satu di antara kemuliaan apa? Salawat, walaupun tidak mendapatkan ijazah dari guru, maka jadi dapat itu semua di dalam masalah ajiban fi tanwiril qulub, dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah akan dapat tuh yang namanya hati kita akan bersih, terang hati kita. Jadi karena kemuliaannya, maka sekalipun tidak dapat ijazah dari guru, maka itu sudah bisa boleh diapain? Diamalkan, dibaca. Ya, kalau untuk membaca apa? Salawat, ya, membaca salawat. Boleh tuh. Jadi kita walaupun tidak dapat ijazah gitu, tapi bagusnya dapat tuh. Walaupun ini bagusnya dapat. Jadi lebih terarah lagi. Sekalipun ijazahnya itu dapatnya tuh salawat, kehadusan minimal melalui mimpi misalnya. Ya. Jadi apabila dia mendapatkan salawat melalui mimpi, ya, itu sudah menandakan bahwa salawat itu sudah diijazahkan, ya. Salawat itu sudah diijazahkan. Saya tanya ke beberapa para guru, ya, tentang tahadus al-riyah dan wala sumah, gak ada maksud buat riya. Saya dapat ijazah itu sering salawat itu dari mimpi. Ya, saya dapat dari mimpi itu salawat, sampai sekarang saya amalkan itu salawat. Namanya salawatul futuh. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Itu dapatnya dari mimpi. Jauh lama dapat dari seorang ulama besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Arab. Ya, saya dapat itu. Nah, kemudian saya amalkan sampai sekarang. Ya, saya amalkan. Nah, saya tanya kepada beberapa ulama, beberapa kiai, apakah ya yang kita dapatkan melalui dari mimpi itu sudah mendapatkan ijazah atau tidak? Gitu. Nah, semua jawabannya sama. Iya, itu sudah menunjukkan ijazah. Ya, termasuk Habib Jindan dan adiknya Habib apa namanya? Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, saya tanya itu apa namanya, itu sudah termasuk ijazah. Ya, jadi walaupun melalui apa? Melalui mimpi, ya, insyaallah. Nah, jadi boleh tuh katanya untuk itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemuliaannya apa? Salawat. Jadi sekalipun dia tidak mendapatkan ijazah dari guru, itu tetap. Tapi katanya wa illa fal wasitatu bil usuli la budda minhu. Jika tidak, ya tidak dikarenakan demikian, maka perantara untuk mendapatkan sampainya kepada Allah itu diharuskan, diutamakan adalah melalui bimbingan dari seorang apa? Guru. Itu jauh lebih baik. Paham ya? Ada guru bilangin baca di salawat, ya, setiap hari baca di salat 1000 misalnya, atau
itu namanya bimbingan dari siapa? Dari guru itu. Ayat li'anna sunnatullahi jariyatun ala annahu la budda min sababi. Karena maksudnya dikarenakan yang namanya hukum Allah itu, sunnatullah itu bisa terrealisasikan apabila adanya sebab kausalitas. Gak mungkin kita mau berangkat pergi nyebrang ke lautan kalau gak ada perahu, paham gak? Jadi mesti ada apa? Mesti ada perantara, perahu yang merantarkan kita ke sana. Mesti ada perantaranya. Nah, siapa perantaranya? Maksudnya adalah guru. Itu hukum Allah itu ya begitu. Untuk menyampaikan sesuatu mesti ada yang menuntunnya. Gitu. Walaupun dengan kemuliaan dan keistimewaan selawat, tanpa guru bisa nggak? Bisa. Ya, tanpa guru bisa. Jangan lagi tanpa guru. Bacanya campur ria aja boleh. Baca selawatnya ini campur apa? Ada ria, padahal ria bagus kan? Jelek. Salah satu yang merusak amal kita adalah ria. Tapi penganut selawat masih diapain? Masih diperbolehkan begitu, masya Allah, ya. Wa kama antawaluda al-haqiqiyyu la yusalu bila wasitatil walidi. Jadi, Pak, buat selawat sekalipun tidak ada sanad atau tidak ada ijazah dari guru, tadi oleh ulama hakikoh boleh kan? Kalau nggak ada ijazah boleh kan? Boleh aja. Tapi lebih baik katanya menurut hukum alam ini, menurut sunnatullah ini, tidak akan bisa kita mencapai sesuatu kalau tidak ada perantaranya. Paham ya? Jadi mau tidak mau harus pakai apa? Ada guru gitu. Walaupun nggak pakai guru, boleh. Tapi bagusnya pakai guru. Kenapa? Anak tawalud dan hakikiyu, sebagaimana halnya proses beranak pinak berkembang biak itu, ya, hakikinya, hakikatnya la yusalu, tidak akan bisa orang beranak pinak itu tidak akan bisa dihasilkan bila wasitatil walidi, tanpa adanya peran serta orang tua. Kita gak bakalan mungkin bisa punya anak, kita bisa punya cucu, gak mungkin kita bisa punya cicit kalau seandainya kita kagak punya ayah, kagak punya paham tuh. Jadi mau gak mau perantara itu harus katanya. Jadi pendapat yang ini menyatakan kalau bisa harus tetap adanya seorang apa? Guru untuk menuntut kita. Kazalika tawal